Gengs, kalau ngomongin rivalitas panas di Asia Tenggara, siapa sih yang nggak tahu soal hubungan unik di antara Indonesia dan Vietnam? Tapi kali ini, media Vietnam bikin geger lagi. Mereka bilang Indonesia takut kebantai 0-10 di Piala AFF. Wah, ini serius atau cuma psiwar buat musik mental kita? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas. Stay tuned ya, bakal seru banget. Jadi, artikel dari media Vietnam itu bilang, Indonesia mungkin takut bertemu Vietnam karena nggak mau dipermalukan dengan skor besar seperti 0-10. Ya ampun, setajam itu komennya. Guys, tapi ini pertanyaan besar. Apa benar timnas kita lagi lemah-lemahnya? Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri, Minggu 15 Desember malam. Pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi sorotan karena mempertemukan dua tim kuat di Grup B. Selain itu, atmosfer duel Indonesia versus Vietnam yang selalu panas membuat laga ini menjadi perhatian. Media Vietnam, 24H, bahkan menganggap jika masyarakat Indonesia takut dibantai 0-10 dari tim Golden Star Warriors. Hal itu setelah 24H mengamati beberapa netizen asal Indonesia ragu dengan permainan timnas Garuda usai ditahan imbang 3-3 Laos. Jika Anda, timnas Indonesia, bermain seperti ini, Anda pasti akan kalah melawan tim Vietnam. Ditulis seorang netizen asal Indonesia dikutip dari 24H. Jujur saya masih bingung setelah menonton pertandingan Indonesia 3-3 Laos, kata netizen lainnya dikutip dari 24H. Vietnam akan menghancurkan pasukan Shin Tae-yong. Tim Indonesia ini akan dihancurkan 10-0 oleh tim Vietnam, ujar netizen lainnya dikutip dari 24H. Hati-hati, jangan kalah 0-10, usahakan kebobolan 5 gol saja, kata seorang warganet dikutip dari 24H. Kalau ketemu tim Vietnam, parkir pesawat saja di depan gawang, asal jangan kalah, diucap warganet lainnya dikutip dari 24H. Faktanya, performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebenarnya jauh lebih konsisten. Statistiknya jelas, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia, bahkan sempat bikin kejutan di laga-laga sebelumnya. Nah, kalau Vietnam ngomong kayak gitu, kira-kira mereka benar-benar percaya, atau cuma bikin strategi mental buat ngacauin fokus kita? Tapi tunggu dulu, kalau ngomongin sepak bola, yang namanya balas dendam di lapangan tuh selalu bikin cerita tambah menarik. Apakah ini waktunya Garuda bangkit? Ngomong-ngomong soal persiapan, skuad Garuda kita lagi solid banget. Ada Pratama Arhan yang makin tajam di sayap, Marcelino Ferdinand yang punya kreativitas luar biasa, Pai Marcelino tidak ikut main karena kena kartu merah sebelumnya, sampai Rafael Struijk yang lagi on fire. Dan jangan lupa, Coach Shin Tae-yong dikenal jago bikin strategi yang out of the box. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Pertahanan kita kadang suka kecolongan di menit-menit akhir. Ini yang sering jadi celah buat lawan. Tapi guys, sepak bola itu soal momentum, dan kayaknya kita lagi dapat angin segar. Oke, tapi pertanyaannya sekarang, kalau ketemu Vietnam nanti, apa yang harus kita lakukan biar nggak kebantai? Vietnam tuh terkenal dengan pressing ketat dan serangan cepat dari sisi sayap. Kalau kita mau menang, satu kata, disiplin. Jangan sampai lengah di lini belakang, dan harus pintar-pintar manfaatin peluang di serangan balik. Yang menarik, Coach Shin biasanya punya trik khusus buat lawan berat. Itu bukti kalau Indonesia punya mental buat lawan tim kuat. Jadi, walaupun media Vietnam sesumbar, ada peluang besar buat kita membungkam mereka di lapangan. Jadi gimana, gengs? Apakah psiwar Vietnam ini bakal mental balik? Atau justru jadi bahan bakar buat semangat timnas kita? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalain notifikasinya. Kita bakal terus update soal dunia sepak bola, khususnya tentang tim Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian pasti sudah dengar pernyataan Shin Tae-yong yang bikin heboh, Vietnam lebih unggul. Tunggu dulu. Apa maksud ST sebenarnya? Apakah ini sinyal bahaya untuk timnas Indonesia? Atau ada strategi tersembunyi yang dia siapkan? Yuk, kita kulik semuanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan Vietnam memiliki keuntungan jelang bentrok kedua tim pada matchday ketiga Piala AFF 2024, Minggu 15 Desember. Menurut ST, para pemain Vietnam unggul dari segi pengalaman internasional. Sebaliknya, timnas Indonesia mengandalkan skuad yang berisikan para pemain muda di Piala AFF kali ini. Vietnam punya keunggulan dibandingkan Indonesia karena pemainnya berasal dari timnas, senior, dan punya pengalaman internasional. Sedangkan pemain Indonesia bermacam-macam usia,
antara lain 17 tahun, 20 tahun, dan 23 tahun. Tujuan kami adalah mempersiapkan untuk turnamen kelompok usia di masa depan, ucap Shin dalam sesi konferensi pers jelang laga seperti dilansir dari Bongda 24H, Sabtu 14 Desember. Saya berharap turnamen ini menjadi ajang bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman, sekaligus juga mendapatkan pengalaman yang baik-baik untuk pertandingan besok. Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi tim dengan rata-rata usia paling muda yakni 20,9 tahun. Arhan Kakak yang baru berusia 17 tahun jadi pemain termuda dan pemain tertua disandang oleh Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Selain itu, mayoritas pemain yang dibawa STY ke Piala AFF 2024 juga minim pengalaman internasional di kategori senior. Hal ini berbeda dengan Vietnam yang menurunkan para pemain terbaik mereka. Sebut saja kiper Nguyen Philip, bek tengah Phu Van Tan, pemain sayap Nguyen Quang Hai, dan striker Nguyen Tin Lin. Tim asuhan Kim Sang SIK juga diperkuat pemain muda macam Huat Van Hang. Timnas Indonesia saat ini memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan mengemas 4 poin. Vietnam tepat berada di bawah Indonesia dengan torehan 3 poin dari 1 pertandingan. Vietnam memang bukan tim sembarangan. Mereka tim tangguh, dan STY tahu betul itu. Tapi, kalau STY sampai mengakui keunggulan lawan di depan publik, apa maksudnya? Ini langkah psikologis, strategi, atau justru pengakuan jujur? Shin Tae-yong bilang Vietnam punya organisasi tim yang kuat dan pengalaman lebih matang dibandingkan Indonesia. Tapi, ingat, STY juga pelatih yang dikenal licik dan penuh strategi. Jadi, mungkin dia sengaja membiarkan Vietnam merasa di atas angin. Ya, STY nggak pernah kehabisan cara buat mengguncang mental lawan. Tapi gimana sebenarnya kekuatan Vietnam dibanding Indonesia? Nah, kalau kita lihat data, Vietnam memang unggul di ranking FIFA. Tapi, statistik bukan segalanya, sob. Dalam dunia bola, semangat dan strategi sering bikin tim yang diunggulkan malah terpleset. Ingat waktu timnas U19 bikin kejutan lawan Vietnam di AFF tahun lalu? Nah, STY sudah tahu kelemahan mereka. Vietnam kuat di tengah, tapi nggak sefleksibel itu kalau ditekan di sayap. Ini celah yang mungkin akan dimanfaatkan STY di laga nanti. STY juga ngomong soal fokus latihan fisik dan mental pemain. Katanya, jikalau mau menang, kita harus total di 2 aspek ini. Jadi jangan kaget kalau Garuda kita bakal tampil lebih agresif dan gak gampang goyah mentalnya. Fisik pemain Vietnam memang lebih unggul, tapi pemain muda kita punya semangat yang luar biasa. Dari Marcelino Ferdinand sampai Pratama Arhan, ini generasi emas yang siap meledak kapan saja. Jadi, strategi apa yang bakal STY terapkan? Dari pola-pola sebelumnya, kemungkinan besar STY akan pakai formasi counter attack. Kenapa? Karena Vietnam cenderung dominan di penguasaan bola. Kalau Indonesia bisa manfaatkan serangan balik cepat, peluang buat menjebol pertahanan Vietnam terbuka lebar. Tapi bukan cuma strategi di lapangan, STY juga jago main perang psikologis. Dia tahu kalau tekanan besar ada di Vietnam, karena mereka diunggulkan. Ini kesempatan emas buat Indonesia main tanpa beban dan bikin kejutan besar. Nah, Sobat Garuda, ini semua tentang persiapan dan strategi matang. Jangan terlalu khawatir sama ranking atau statistik di atas kertas. Ingat, semangat Indonesia itu luar biasa, dan dengan sentuhan STY, siapa tahu kita bisa bikin sejarah baru. Kalau kalian suka pembahasan mendalam kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kita bakal terus bahas strategi, pemain, dan serba-serbi seru dunia sepak bola Indonesia. Ayo dukung terus Garuda. Hei Sobat Bola! Bayangin nih, dari yang dielu-elukan sebagai pahlawan Timnas Indonesia, tiba-tiba jadi sorotan negatif. Yap, ini yang lagi dialami Marcelino Ferdinand, bintang muda harapan bangsa. Gara-gara satu momen di laga lawan Laos, media Vietnam nggak tanggung-tanggung nyebut dia sebagai beban. Kok bisa ya? Stay tuned, kita bakal bongkar habis semuanya di sini. Timnas Indonesia mengalami kerugian besar lantaran tak bisa diperkuat Marcelino Ferdinand saat menghadapi Vietnam pada laga lanjutan fase grup B Piala AFF 2024 di Stadion PH Tho Provincial, Minggu, 14 Desember 2024. Absennya, gelandang serang berusia 20 tahun itu mendapat sorotan dari media Vietnam, dan Tri. Dalam laporannya, media Vietnam tersebut menilai bahwa tanpa Marcelino Timnas Indonesia minim pemain bertalenta dan berpengalaman.
Pemain Oxford United absen setelah terkena hukuman 2 kartu kuning saat skuad Garuda bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan, Kamis, 12 Desember 2024. Dengan kartu merah tersebut, Marcelino Ferdinand tidak diperbolehkan bermain pada pertandingan berikutnya karena skorsing. Minimnya pemain bertalenta dan berpengalaman seperti Marcelino Ferdinand bisa membuat Indonesia kesulitan, ditulis Dantri dalam artikelnya yang dikutip pada Sabtu, 14 Desember 2024. Selain itu, Dantri juga menyoroti performa Marcelino yang kurang menggigit selama mentas di Piala AFF 2024. Mereka mengatakan bahwa penampilannya loyo dan di bawah standar. Padahal, pada November lalu Marcelino merupakan pahlawan timnas Indonesia dengan 2 golnya ketika mengalahkan Arab Saudi dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bulan lalu, Marcelino Ferdinand dengan bangga duduk di pinggir lapangan, merayakan golnya ke gawang Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kini dia telah menjadi sosok antagonis di tim. Secara keseluruhan, performa Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2024 cukup loyo dan kurang memenuhi standar, jelas Dantri. Indonesia sendiri memang tak membawa skuad terbaiknya ke Piala AFF 2024. Tim Merah Putih membawa mayoritas pemain U22 yang bermain di Liga Domestik sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Hanya beberapa pemain muda yang menjadi langganan di tim senior yang mentas di Piala AFF 2024, yang salah satunya adalah Marcelino. Oleh karenanya, kehilangan mantan pemain KMSK DINZ itu jelas menjadi kerugian bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Padahal, mereka butuh kemenangan atas Vietnam untuk bisa memperbesar peluang lolos ke semifinal usai kehilangan poin berharga kontra Laos. Kesalahan itu bagian dari proses belajar. Marcelino masih muda, sobat. Dia punya waktu buat memperbaiki diri. Contohnya, Cristiano Ronaldo dulu juga sering bikin kesalahan di awal karirnya, tapi dia belajar dari situ dan jadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Marcelino perlu support dari fans, tim, dan pelatih. Dan kita tahu, Shin Tae-yong punya track record bagus buat ngemanage pemain muda. Ini bisa jadi turning point buat Marcelino jadi pemain yang lebih matang. Yang bikin rame, bukan cuma media Vietnam, tapi juga komentar netizen. Ada yang bilang Marcelino terlalu egois. Ada juga yang ngebelah dia, bilang kalau ini cuma is bad day at the office. Di sisi lain, pengamat bola juga ngasih perspektif menarik. Menurut mereka, tekanan media justru bisa bikin Marcelino makin tangguh. Jadi, gimana menurut kalian, sobat bola? Apakah kritik ke Marcelino ini wajar, atau malah terlalu berlebihan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bayangin ini, Piala AFF 2024 tinggal hitungan hari, tapi salah satu pemain yang paling diinginkan Shin Tae-yong, Ivar Jenner, belum juga gabung timnas. Kenapa PSSI baru kasih lampu hijau 21 Desember 2024? Ada apa di balik ini semua? Yuk, kita bahas tuntas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat menginginkan kehadiran Ivar Jenner di timnya pada persaingan grup B Piala AFF 2024. Tenaga pemain keturunan Indonesia Belanda itu dibutuhkan untuk menambah kekuatan di lini tengah. Ngomongin timnas Indonesia era Shin Tae-yong, pasti nggak bisa lepas dari pemain muda yang punya kualitas Eropa. Salah satu nama yang selalu muncul adalah Ivar Jenner. Pemain kelahiran Belanda ini sudah bikin gebrakan di laga-laga sebelumnya. Gaya mainnya solid, visi bermainnya tajam, dan yang jelas, dia cocok banget sama strategi STY. Tapi, apa sebenarnya alasan Shin Tae-yong ngotot mau Ivar Jenner segera bergabung? Sederhana. STY tahu, lini tengah Indonesia butuh kreator yang punya pengalaman dan kemampuan di level tinggi. Dan kalau kita lihat performa Ivar di Jong Utrecht, jelas dia punya kualitas itu. Tapi kenapa PSSI sepertinya nggak bisa langsung bergerak cepat? Timnas Indonesia seperti baru saja menelan pil pahit, setelah hanya bisa bermain imbang 3-3 melawan Laos pada pertandingan kedua di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Kondisi tim Merah Putih pun dipastikan tidak ideal dengan bakal absennya Marcelino Ferdinand pada laga selanjutnya di markas Vietnam. Marcelino Ferdinand dipastikan absen dalam laga di Vietri, PHU2, Minggu, 15 Desember 2024, karena diganjar kartu merah dalam laga kontra Laos. Kondisi ini yang membuat Shin Tae-yong puyeng. Nama Ivar Jenner muncul sebagai pemain yang layak segera bergabung.
Gelandang yang bermain di U13 bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini tengah tim berlogo Garuda. Ia sudah menjadi anggota timnas Indonesia senior. Kami ingin panggil Ivar Jenner dan masih terus diusahakan PSSI, ungkap Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers pasca laga timnas Indonesia versus Laos. Menir Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memberikan perkembangan terkini mengenai permintaan Shin Tae-yong perihal Ivar Jenner. PSSI melalui BTN terus berkomunikasi dengan klub Ivar Jenner, namun tidak akan bisa dalam waktu cepat, termasuk laga kontra Vietnam yang hanya tinggal 2 hari lagi dan Filipina pekan depan. Terkait dengan Ivar Jenner, BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar Jenner. Tetapi kalau kita lihat, klubnya baru selesai bermain tanggal 21 Desember. Melihat kondisinya sekarang untuk dalam waktu yang dekat, kondisinya tidak mungkin, ujar Sumarji. Selain Ivar Jenner, ada sosok lain yang juga berpeluang bergabung dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Adalah bek Justin Hubner yang sedang memperkuat Wolverhampton U21. Justin Hubner juga masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk pemusatan latihan jelang Piala AFF 2024. Namun, mereka tak bisa hadir pada agenda tersebut. Ketika 7 pemain dicoret dari daftar 33 nama awal, tidak ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner. Namun, dari 26 pemain yang tersisa, hanya 24 yang diumumkan PSSI jadi bagian dari skuad Piala AFF 2024. Setiap negara peserta Piala AFF 2024 bisa mendaftarkan hingga 26 pemain, dengan 23 pemain yang masuk skuad pertandingan. Nah, artinya Indonesia masih punya 2 slot kosong yang belum terisi, karena baru 24 pemain diumumkan. Kalau untuk Justin Hubner belum ada kabar, tapi kami akan terus berupaya, jelas Sumarji. Kembali seputar Ivar Jenner, pelatih Shin Tae-yong sempat meminta para awak media bisa ikut membantu proses bergabungnya sang pemain berusia 21 tahun itu ke timnas Indonesia melalui pemberitaan. Gelandang yang bermain di U13 bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini tengah tim berlogo Garuda. Ia sudah menjadi anggota timnas Indonesia senior. Di sisi lain, turnamen Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender FIFA memang membuat klub punya hak untuk menentukan pemain bisa pergi atau bertahan di klub. Kami juga ingin minta bantuan dari teman-teman wartawan membuat tulisan agar Jenner bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dari klubnya sendiri belum bisa melepas, jelas pelatih asal Korea Selatan itu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Ivar Jenner bakal jadi kartu as timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Atau justru tantangan administrasi ini bakal bikin peluang kita menipis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan pembahasan seru lainnya tentang sepak bola Indonesia.